Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada yang beda teman-teman. Jadi keluarga kreator G2 kali ini mau buat konten stand up komedi ala-ala kampung ya. Jadi jangan di skip videonya, tonton sampai selesai karena banyak peserta yang mau tampil. Oke, jangan kemana-mana, tonton sambil ngopi. Mari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atin. Ubur-ubur ikan lele, ngelawak le. Kita ngelawak le. Ya, kita ini di sini saya mau belajar melawak ya. Oke. Ya. Kita bernyanyi dulu. Hai manusia ya, hormati ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya. Aduh, tidak kuat, tidak kuat. Aduh. Sekarang gini ya, ibu kita kan mumpung masih ada, jadi kita hormati, kita sayangi, kita urus lagi masih ada. Nanti kalau sudah nggak ada itu jadi penyesalan. Ya, gimana ya? Soalnya emang ibu itu yang membesarkan kita, yang ya semualah merawat dia dari nyebokin, nyuapin, mandiin, itu ibu kita. Jadi hormatin ibu kita ya, saudara-saudara penonton. Aduh, apa meneh iki ya? Kalau soal bapak gimana ya? Kalau bapak itu ya tetap kita hormati sama kayak ibu. Tapi katanya surga itu ada di telapak kaki ibu loh. Penonton itu sebenarnya bener nggak sih? Maksudnya ada surga di bawah telapak kaki ibu. Itu kan ada nyanyiannya kan? Terus Beo nyanyi. Oh, kita dilanjutkan nyanyi. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Terereng. Lali. Piye yo? Kok lali? Ya wis lah sakmono wae. Kaya wis lali nada, lali musik. Ya udah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke teman-teman, tadi penampilan dari Mbok Atin ya. Jadi masih perawan itu. Kalau mau boleh di kontak person. Oke, peserta berikutnya kita panggil salah satu apa salah dua. Boleh, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tony Jo. Lupa dengan nama saya sendiri ya. Kayaknya udah agak kena amnesia ini ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, tapi diri saya agak lupa sendiri namanya sendiri ya. Ini halo teman-teman. Di sini saya akan mencoba menceritakan sesuatu apa ya? Sesuatu yang agak aneh apa agak lucu ya. Belum apa-apa saya sudah ketawa dulu. Maksudnya ketawa itu saya bingung apa yang akan saya ceritakan, itu saya bingung sendiri gitu loh teman-teman. Apa yang akan saya ceritakan saya bingung apa. Nah, kisah saya di waktu kecil. Waktu itu apa ya? Waktu di zaman waktu saya sekolah
itu kan kalau di kampung ya, kalau di kampung itu rata-rata kan pada pelihara sapi, kambing. Nah waktu itu saya disuruh mandiin sapi, kira sapi itu umurnya sekitar 5 tahun, sedangkan umur saya lo baru 4 atau 5 tahun. Nah itu mandiinnya kan di kolam, mendingan kolamnya itu gede. Lah kolamnya kecil macam kayak baskom itu, gimana caranya ini saya bingung mandiin sapi yang umur 5 tahun gede itu gimana gitu loh. Saya nggak ada pikiran itu, zaman itu belum ada HP, belum ada apa-apa, belum ada itu ya, itu namanya. Terus akhirnya saya dapat wangsit, nah dari entah malaikat atau dari mana itu, saya suruh gini, kamu gambar aja sapi yang 5 tahun itu, kamu gambar aja, gambar kecil langsung dimasukin ke baskom, lalu kamu obok-obok di situ. Nah gitu caranya. Lalu terus saya bawa pulang, saya kasih bapak saya, ini Pak saya udah mandiin sapinya. Lah mana? Ya ini, lah ini kan gambar sapi gitu loh, bukan sapinya. Oke, makanya dari situ saya punya inisiatif yang gimana gitu loh. Oke, saya sendiri juga bingung apa ini ceritanya, awal ujungnya apa ini. Oke dulu ya, pasal ini baru kontes di kampung namanya ya, kontes di kampung. Nggak ada cerita pangkal ujungnya, nggak ada kayaknya ini. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi penampilan dari Bapak Supino. Kali ini peserta nomor 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Capling. Saya berasal dari Lampung Timur. Saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan di Bandar Lampung. Saya punya temen orang dari Medan, namanya si Ucok. Orangnya sangat lucu, makanya sampai sekarang saya masih ingat. Pernah suatu hari itu kami berangkat ke Surabaya. Nah, nyampe di Surabaya, dia bilang, "Mas, kita beli es dulu ya," kata dia itu. "Es apa?" kataku. "Yang penting es, haus." "Udah, ayo kita berhenti dulu." Nah, nyampe sana kebetulan yang jual orang Jawa, bahasa Indonesia itu kurang. Nah, jadi si Ucok ini bilang, "Bu, tolong bikinin es." Nah, si ibunya bilang, si jawab, "Sampun boten nenten loh Mas." "Iya Bu, pakai santan." Aku kan jadi ketawa. Kata si orang Batak ini kan nggak tahu bahasa Jawa. Ibunya bilang boten nenten. Nah, si Ucok ini bilang, "Iya Bu, pakai santan." Ibunya jawab lagi, "Sampun telas loh Mas." Nah, si Ucok ngotot, "Ya iyalah pakai gelas, masa mau pakai piring mau dikokop." Ibunya bilang, "Oh dasar orang Medan." Nah, si Ucok nanya, "Loh Mas, kok tahu ibunya seorang dari Medan?" Tuh, itulah cerita kisah masa remaja dulu. Saya pernah punya teman orang dari Medan, namanya si Ucok. Udah teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, barusan penampilan dari Bapak Capling. Nah kali ini kita sambut lagi peserta yang berikutnya. Ayo, siapa lagi boleh maju sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagen. Saya dulu punya anak 10. Ceritanya, saya itu sampai merantau di Teluk, sampai kita berjalan kaki sampai 2 hari 2 malam. Jadi kita setengah malam, saya takut ditembak orang lain. Kita kan orang baik, jadi kita tidur di di Cakro. Lah
Terus kita berangkat lagi merantau di tengah hutan. Saya kerja di hutan udah terulang-ulang. Saya ngurusin nafkah istri saya, anak saya 9. Jadi kita ini nyebrang lautan setengah hari, kita biasa ke Rawajitu setengah hari. Itu memang alangkah sakitnya kita cari nafkah anak istri saya. Saya dulu punya anak sampai 9, nggak ada anak itu dibawa rombong bakso, semua bisa naikin rombong bakso sewaktu kita pulang. Itu kita cari nafkah anak istri saya. Nah, ketiga, anak saya itu diajak dagang bakso. Kita lewatin kuburan, dia ketakutan ada medon. Saya ajak lagi, dia nggak mau. Saya kasih duit, dia nggak, terpaksa nggak mau. Saya langsung kita kerja sama mantu saya lagi. Saya nyilam di dalam sungai sampai kepala saya banyak lumpur, banyak rumput. Saya nggak kerasa lagi. Saya membela nafkah istri saya, anak saya segitu banyaknya. Sudah, saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi peserta dari Jawa Timur namanya Bagen. Jadi kalau disuruh jawabnya Bagen amat, bodoh amat. Biarin. Nah, berikutnya peserta yang kesekian. Boleh maju sini. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Payem. Payem ya, bukan Bayem. Saya anak pertama dari 4 saudara. Saya anak perempuan yang bisa dibilang paling nakal, bisa dibilang paling galak ya, di antara 4 saudara saya. Saya itu punya ibu, nggak saya sebut namanya ya. Ibu saya itu tidak bisa membedakan mana film dan mana sinetron, karena dia tuh hanya biasa nonton TV aja. Itu pun masih TV tabung teman-teman, belum TV digital. Jadi pernah sewaktu saya bawa ke bioskop ibu saya nih ya, terus dia bertanya, ini film apa sih? Kok nggak jelas banget? Kalian tahu kan kalau di bioskop itu tempatnya gelap, terus hening kan, sunyi. Dia tuh udah nggak lantang bilang, ini tempat apa sih? Filmnya nggak seru. Mana remote-nya? Saya mau ganti gitu. Dan di situ pun saya malu ya dengan orang-orang yang ada dalam bioskop. Dan saya pun langsung cabut dari tempat bioskop ya, karena ibu saya itu sangat memalukan banget tuh ya, tidak bisa membedakan FTV dan sinetron. Dan ibu saya tuh ya, kalau misalnya ada telepon, misalnya gini, ring ring ring, diangkat. Iya, halo, kenapa? Iya, gimana? Terus saya bilang, ngomongnya pelan-pelan. Hah, kenapa? Katanya ngomong jangan pelan-pelan. Salah, jangan kencang-kencang. Bu, bisa nggak ngomongnya pelan-pelan? Apa? Nggak dengar. Ngomongnya pelan-pelan. Oh, suruh ngomong pelan-pelan. Yaudah dah, matiin aja, anak saya emang ribet tuh, yang anak pertama emang. Nah, itu dia. Ibu saya tuh emang kalau ngangkat telepon suka kayak gitu. Apalagi kalau misalnya ada chat nih, chat pesan ataupun dari WA, dia tuh ngeliatnya gini, ini pesan dari siapa sih ini nih? Nggak kelihatan nih. Ini siapa yang WA nih? Selalu kayak gitu. Ibu kalian gitu juga nggak? Kalau gitu juga, coba deh komen biar kita sefrekuensi ya. Nah, saya tuh punya pertanyaan nih. Manusia itu bernafas dengan paru-paru ya. Nah, saya tanya, ikan itu bernafas dengan, ada yang tahu nggak? Pasti nggak ada yang tahu ya. Ada yang tahu nggak nih penonton? Ada yang tahu nggak ikan bernafas dengan apa? Nggak ada. Salah, jawabannya salah semua pasti. Jawabannya ikan bernafas dengan atas izin Allah. Nah, kalian tahu hewan apa yang tidak tidur? Ayo, ada yang tahu nggak?
Bukan, salah. Salah. Tebak-tebakannya salah. Saya punya tebak-tebakannya. Hewan apa yang tidak bisa tidur? Ayo. Ikan. Kalau jawabannya ikan, apa alasannya ikan gak bisa tidur? Karena ikan gak bisa berkedip. Salah. Karena kasurnya basah. Wong di dalam air kok bawa kasur basah, gak bisa tidur kan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, tadi penampilan dari Ibu Payem ya. Jadi bukan baiknya tadi ya, Payem. Nah, siapa lagi yang mau tampil? Hadiahnya ini luar biasa teman-teman, 500 juta. Itu kena bunga ya, kena bunga 99%. Jadi sisa 50.000. Mau maju. Halo guys, perkenalkan nama saya Jemblek, bukan Temblek ya guys ya. Salam lu. Salam dulu ya. Jemblek ya, bukan Temblek gitu. Ora iso. Assalamualaikum. Goblok. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Jemblek ya, bukan Temblek ya kawan-kawan. Saya di sini mau bercerita tentang tetangga saya ini. Ini kisah nyata ya guys. Tetangga saya itu orangnya aktif banget guys. Orangnya itu suka senam. Kalau pagi sore itu pasti senam. Musiknya itu guys kenceng, bikin saya pengen geol-geol gini guys. Tapi guys, saya itu sampai beli seragam pengen ikut guys. Tapi karena saya sibuk dengan jual sempol, jual ayam jos guys, tahu nggak kepikiran saya, terusan lupa. Pengennya sih ngikut guys, tapi percaya nggak guys, sekarang ini tetangga saya malah kena stroke guys. Percaya nggak guys? Lah, kok ketawa? Percaya nggak? Tidak. Kenapa tidak? Padahal kan orangnya suka olahraga nih. Kenapa sampai kena stroke guys? Kalian nggak tahu? Saya juga nggak tahu guys. Sekarang gini guys, saya itu sebenarnya pengen ikut-ikut, sampai saya beli seragam guys, yang androk ada, celana ada, pengen ngikut guys. Tapi tetangga saya kena stroke, jadi siapa yang mau latihan senam guys? Nggak ada guys. Habis itu kita pengen senam sendiri, katanya nggak bisa senam guys. Jadi gimana ini? Pengennya itu ya kita bareng-bareng, karena tetangga saya sekarang stroke kan nggak bisa guys. Terus gimana ini? Saya bingung mau nanya siapa. Percaya nggak kalian ini? Kalau nggak percaya ada sih orangnya, tapi nggak tahu kemana guys, melarikan diri. Sebenarnya asik guys itu olahraga senam, kita bisa goyang-goyang, kita bisa sehat. Tapi ya gimana, orang pelatihnya sekarang kena stroke, jadi ya kita nggak bisa lagi ikut-ikutan guys, nggak ada pelatihnya soalnya. Terus gimana ini? Semangat, kita semangat gimana guys? Semangat 45. Jadi solusinya kita kasih semangat buat saudara kita, tetangga saya, biar cepet sembuh ya guys ya. Biar kita jadi senam lagi guys. Terus sini guys, ikut.
Kita biar ikut senam lagi guys, biar sehat. Semoga tetangga saya cepat sembuh ya guys. Udah dulu guys, sekian dari saya Jemblek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penampilan dari kakak kita Jemblek, bukan Tembelek. Dia cerita itu apa, ketua senam. Jadi hari Minggu mau senam, Sabtu setruk. Jadi muridnya enggak pada ikut jadi senam. Nah, kali ini cerita seru apa lagi? Ayo, boleh peserta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dipanggil Tombrot karena badan saya gembrot. Makanya saya dipanggil Tombrot karena Tom gitu, ya udah nggak apa-apa. Nah, saya di sini mau cerita kisah nyata ini ya. Dulu itu pernah aku punya adik. Nah, dia kerja di luar negeri. Nah, sedangkan zaman dulu itu aku belum punya HP yang secanggih sekarang. Dia minta nomor HP yang bisa buat kirim foto gitu. Terus aku kasih lah nomor itu yang punya HP canggih itu lah. Ternyata di situ dia kirim-kirim foto. Ternyata dia tuh jatuh cinta guys sama yang punya HP canggih itu. Nah, terus kataku gini, kamu nggak chatting-chattingan kan sama dia? Enggak, katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ternyata tahu-tahu dia itu jatuh cinta guys sama pria itu, pria yang aku kasih nomornya itu. Nah, sedangkan pria itu masih saudara. Nah, terus aku gini, gimana nanti kalau orang tuanya tahu ya kamu jatuh cinta sama anaknya? Wah, iya ya, jangan-jangan dia langsung pingsan, katanya gitu. Lah, jangan pingsan lah gitu. Kenapa? Lah kasihan lah gitu. Apa nggak jadi aja ya gitu. Tapi dia udah terlanjur sama-sama cinta sama mereka tuh, udah nggak bisa diputusin lah, udah sama-sama jatuh cinta. Terus kalau misalnya nggak disetujuin gimana? Kalau nggak setujuin aku mau bunuh diri, katanya gitu. Bunuh dirinya di mana? Di bawah pohon terong aja lah, katanya. Kok bisa? Iya, kalau bunuh diri di pohon terong kan nggak bisa mati, masih bisa hidup, katanya gitu. Loh, kok bisa gitu? Iyalah, nanti pura-pura bunuh diri biar disetujui sama orang tua kita, katanya gitu. Ya tapi terserah lah, kataku gitu. Siapa tahu dia terkejut terus langsung mati. jadi terus dia udah mati nih. Ya udah, nikah aja berdua. Berarti kan setuju nggak setuju karena dia udah mati. Ya udah, jadi nikah gitu. Ceritanya gitu guys. Jadi ceritanya dia tuh mau bunuh diri nggak jadi mati. Nah, yang terkejut orang tuanya, jadi dia jantungan yang mati. Mertuanya, calon mertuanya itu yang mati guys. Jadi ceritanya gitu guys. Ceritanya cukup seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi penampilan dari Mbak Tombrot ya, yang badannya gemuk. Jadi beliau itu biasa dikenal di kampungnya ibu-ibu paling maju. Jadi bukan kaya, tapi maju perutnya nih kayak saya. Oke, peserta berikutnya kita panggil, mari. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Markonah ya teman-teman. Nah, saya mau cerita. Jadi ceritanya gini, saya lagi ikut ayah saya yang jual ikan tuh ya. Saya di jalan ketemu sama ODGJ teman-teman. Nah, jadi kan ceritanya dia tuh mukanya tuh bukan kayak ODGJ sih. Nah,
Kan aku lihat dia caranya jalan, baru aku nyadar kalau dia ODGJ. Jalannya seperti ini teman-teman. Nah, jalannya seperti itu teman-teman. Habis itu teman-teman, dia nyari rumput kayak gini, terus ya dimakan-makan ya teman-teman. Di situ saya ketawa. Habis itu kan posisinya kan lagi banjir ya teman-teman. Habis dia makan rumput, mungkin dia gerah ya. Nah, dia langsung jebur ke kali. Seperti itu teman-teman. Nah, dan selesailah sudah situ saja cerita saya. Bye, sampai jumpa lagi. Oke, peserta tadi Markona. Jadi biarpun kecil tapi gesit. Tadi cerita lihat ODGJ ya. Jadi peserta berikutnya kita panggil, boleh? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satria. Kadang saya nih nyesel teman-teman, dikasih nama itu sama ibu saya Satria. Nyesel kenapa? Karena kalau saya keluar di jalan itu disapa sama anak-anak kecil-kecil itu gini teman-teman, halo bangsat, mau kemana? Woy. Kayaknya agak kurang ajar, tapi ya memang nama saya Satria teman-teman. Jadi dulu itu waktu saya sekolah, saya itu nggak pernah nyontek teman-teman. Saya itu kalau tidak tahu jawabannya, lebih baik tidak saya isi teman-teman, daripada saya menyontek. Karena mending saya itu jujur teman-teman, karena jujur itu mahal. Terus bu guru saya bilang, Satria, kenapa kok nggak kamu isi? Ya iya bu, karena di soal itu begini pertanyaannya, kenapa bak kamar mandi kamu kosong? Ya nggak saya isi kan? Itu teman-teman. Dulu itu terus ibu saya itu jualan es teman-teman, es jeruk. Suatu hari saya kan nggak pernah bantuin ya teman-teman, nggak pernah bantuin ibu saya nih. Suatu hari saya itu disuruh meres jeruk sama ibu saya. Saya ambil pisau lah teman-teman. Saya ambil pisau, saya arahin ke jeruknya, terus saya bilang gini sama jeruk, serahin semua barang-barang berharga kamu. Terus ibu saya datang bawa panci teman-teman, saya dipukul, bang, diperas bukan dipalak katanya gitu teman-teman. Terus udahlah teman-teman, itu aja ya teman-teman, makasih. Nah itu tadi teman-teman peserta yang terakhir ya. Jadi ini ada sedikit buat teman-teman yang menonton. Jadi tolong di voting, kira-kira mana yang paling lucu, nomor berapa, tulis di kolom komentar. Karena hadiahnya akan diberikan kepada yang paling lucu. Jadi tolong dibantu di voting ya. Jangan pakai ordal ya, orang dalam. Ntar bayar orang dalam nih hadiah. Nah sekian dari saya selaku host stand up komedi kampung ini ya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Bantu di share, komen, dan like. Jadi di subscribe juga biar selalu ngikutin video-video terbaru yang akan tayang berikutnya. Oke, terima kasih. Haji salam beli ke pasar. Assalamualaikum. Wong pasar ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, janda yang sudah bersuami lagi ya tentunya. Berarti bukan janda dong. Bukan, sudah bersuami lagi. Kenalin, ini kembaran beda emak ya, adik. Yang apa-apa sama, celana aja sama. Anaknya sampai nggak bisa bedain mana emaknya sama aku. Pernah suatu hari lagi kondangan ya teman-teman. Saya nggak ikut nih.
mbak saya lagi kondangan, selesai kondangan kan ganti baju dong. Posisi saya di rumah saya mandi pakai daster lah, pakai daster. Ini baju yang sama ya teman-teman, dan dia tuh pakai setelan gitu kayak piyama. Cuman beda versi aja. Iya. Dia lewat lah kan di tempat depan kondangan itu kan, kebetulan anak saya ikut sama utinya kan. Dengan pedenya dia bilang, aku mau sama bunda, mau ikut sama bunda gitu. Dia belum tahu kalau itu bukan bundanya, dia belum tahu kalau itu ini mbak saya. Nah, setelah sudah naik motor, dia bilang, kok bukan bunda, Mak Dewi. Pas sampai rumah, Giliran sampai rumah gue teriak-teriak nih manggilan deh gue. Katanya, Des, lu tahu nggak anak lu tadi tempat kondangan nyegat gue, katanya gue mau ikut sama bunda gitu kan. Gue mikirnya kayaknya bajunya karena sama nih. Dibilang mau ikut bunda. Nggak taunya ketahui gue masuk kamar. dia Pakai daster yang sama itu tuh. cuma beda model doang, gue daster dia setelan. Dan pernah juga gue lagi jemur, dia baru datang nih sama anaknya kan, naik motor. Gue lagi jemur, gue liat, hah, sana lu sama kayak gue, kebetulan gue lagi pakai nih sama. Pulang, lu pulang, ganti celana. Enggak banget pulang. udah suruh pulang ganti celana. Orang gue udah diburu-buru sama orang suruh datang. Itu sesuatu yang tidak direncanakan ya teman-teman, sesuatu yang emang sangat-sangat kebetulan gitu kan. Emang bukan kebetulan sih, emang itu tuh baju belinya dari Tok ya. Ntar dikasih cuplikannya nih, Iya. bajunya yang samaan tuh. Dan itu pun tidak janjiannya saat pada make itu ya. Tahu lagi nih sendal nih. Ini samaan nih kayak tantenya si Nono, tantenya si Saka, adek gue yang satu lagi, si Lija. Kemarin ini sendal ditenteng-tenteng no sama si Saka, katanya, ini sandal Tante Lija, ini sandal Tante Lija. Anak gua katanya, bukan, ini sandal makku. Berdua bertengkar no, anak kecil berdua rebutan Anak gua sandal. dan anak dia rebutan sandal. Tahu nih, padahal nggak janjian tapi sama-sama semua katanya. Emang biasa lah ya kalau korban tok emang Udahlah, kayak gitu. tahun depan jangan ada yang sama lagi. Dan ini anak gue lewat barusan, dia emang bener-bener aktif banget nih teman-teman. Udah, Aktif. kita kan ketemunya setahun sekali nih. Besok tahun depan jangan yang samaan Iya, lagi. kalau perlu, kalau misalnya kita beli baju nih cekot di tok harus konfirmasi dulu. Gue beli baju ini, lu jangan beli. Takutnya ntar suami ngiranya lu gua lagi. Iya, dari belakang salah terekam gimana? Kan bahaya tuh. Udah cukup segitu aja ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.